Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Hermawan. Saya Diki Triwahyudi. Kita dari Universitas Pamulang. Udah semester 7 ya, udah mulai skripsi itu ya. Skripsian nih. Skripsian lah ya gitu. Nyicil-nyicil. Kita di sini kita mau bahas tentang manajemen risiko ya. Manajemen risiko. Menurut kamu Dik, tentang pandangan lo tentang manajemen risiko itu kayak gimana Dik? Kalau menurut pandangan saya pribadi, untuk manajemen risiko itu sendiri ya kita harus dapat gimana ya, menghindari lah dalam risiko itu. Karena risiko kan bisa menyebabkan hal-hal yang buruk di hubungan kita. Nah, jadi kita harus dapat menghindari resiko itu untuk upaya menuju masa depan yang lebih baik gitu. Jadi suatu waktu ada kendala dalam diri kita, itu kita sudah mempersiapkan lah gimana ke depannya. Ya. Seperti kayak gimana ya? Resiko-resiko pribadi lah. Kayak di kehidupan sehari-hari, terus dalam berbagai hal. Menurut pandangan Mas Kiro sendiri, pandangan saya ya tentang resiko tuh ya tentunya dalam kita berkendara aja. Gue kenapa kayak yang mau berangkat ke kampus kan tuh pasti ada resikonya. Iya, kan jauh tuh dari Abang ke Pamulang. Tuh harus tuh lewatin kota dulu tuh ya kan. Kota. Banyak banget yang cara hindarinya ya fokus dalam majang berkendara. Terus apalagi sih? Kayak berpakaian lah. Ya berpakaian lah, kita harus safety, helm supaya jauh dari debu-debu gitu lah. Soalnya kan nggak ada yang tahu tuh kalau masalah berkendara itu sendiri resiko bisa menyebabkan ya kematian, kecelakaan. Nah, di situ kita dapat menghindari resiko itu sendiri ya kan. Gimana caranya? Nah, menurut gimana ya? Menurut pandangan gue sendiri ya tentang resiko itu tersebut bagus sih. Dengan apa tuh? Lu kan sebagai Grab ya, Iya. Driver ojol. Iya, gimana tuh? Ya kan gue kehidupan sehari-hari ya di jalan lah. Sama gimana tuh ngindari resiko-resiko kayak gitu tuh? Sama tadi seperti yang dikasih tahu Kirun. Pertama itu keselamatan safety. Di driver ojol pun di aplikasi ya sebelum kita mulai aktif akun ya udah ada ininya, kita harus berpakaian helm, terus zaman sekarang juga harus masker tentunya, soalnya untuk menghindari covid lah ya kan. Nah terus ya sarung tangan apapun itu. Terus dalam berkendara juga kita harus fokus. Karena saya sebagai Shopee Food itu ya kan saya bawa makanan tuh, resiko yang saya tanggung tuh dalam nganterin makanan ke customer tuh harus tanggung jawab ya. Iya, naik motornya juga harus pelan-pelan. Gimana caranya supaya tuh makanan nggak jatuh, nggak berecetan lah, nggak berantakan tuh. Nah di situ saya ya pelan-pelan apapun itu caranya, seperti ya sudah diiniin lah. Nah untuk kan Mas Kirun juga punya usaha lah. Usaha dari kalau warga lah ya. Warga lah ya kalau rebusan. Tapi saya tuh dari pedagang kaki lima tuh banyak resikonya tuh. Gimana dari yang kan kalau dagangan kurang maksudnya nggak habis kan, itu harus gimana cara supaya dagangan itu habis. Kita kan harus turunin harga apa. Itu kalau nih masalah dagangan nggak habis nih ya kan, itu penanggulangan resikonya itu dagangannya kita simpen terus besok kita jual lagi, atau kita ya kasih harga murah yang penting laku untuk hari itu apa kita buang gitu loh. Itu dagangan saya tuh kayak ada yang bisa didaur ulang, ada yang nggak bisa. Contohnya kan saya rebusan nih. kayak bandrek, wedang bandrek, kayak ubi, kayak nagasari itu kayak yang bisa didaur ulang tuh, kayak yang wedang bandreknya kita bisa diolah lagi jadi ya terus kayak soalnya dia berbentuk minuman lah ya. Minuman ya berbentuk jadi kayak gitu. Kalau minuman mah enak tinggal panasin. Nah
Tapi kalau untuk masalah makanannya tuh Mas Kiron, kayak pisang tuh Pisang ya. kan dia kan rebusan, otomatis kalau hari ini nggak laku itu bakal gimana tuh? Apa dikukus lagi lah, apa dikasih ke orang atau Nah, ada nih kayak yang ubi ya, ubi kan tuh di jangka waktu basinya lama ya, jadi kita bisa diolah lagi, direbusin lagi gitu. Beda lain sama kayak kue Nagasari itu kan kalau udah basi ya udah nggak bisa dijual, jadi udah kebuang gitu modal. apa Mas Kiron sudah menerapkan resiko di dalam situ sewaktu-waktu emang kayak tadi itu Udah. hari ini sepi itu bakal dibuang atau dikasih harga miring Kayaknya saya nerapin risiko itu kayak yang udahlah kayaknya ini nggak bisa didorong lagi, ya udah paling dibuang. dibuang. Iya. Oh, gitu guys. Jadi untuk masalah pedagang, terus masalah ojol dalam menghindari resiko, ya itulah banyak. Tapi kita udah memikirkan matang gimana caranya resiko yang kita Untuk dapat. mencegah gitu ya. Iya, kita dapat mencegah. Nah, itu udah dipikirin matang-matang tuh guys. Jadi kita kan tadi yang soal saya driver ojol. Yes. Jadi sewaktu-waktu amit-amit lah, Amit-amit. amit-amit Ya nggak boleh. saya kecelakaan, ya kan. Di situ sebagai driver ojol tuh udah ada asuransi sendiri. Jadi sewaktu-waktu saya kecelakaan ada asuransi yang dimana itu bisa kita ganti, maksudnya dapat uang dari Jadi apa? perusahaannya. Perusahaan, iya. Ya. Nah, jadi kita sewaktu-waktu udah aman lah hidup kita. Iya. Udah aman gimana caranya kalau ada kecelakaan ataupun apalah, seperti ini deh, Apa tuh? sebelum kecelakaan orderan fiktif tuh emang bahaya tuh, resiko ya sebagai driver ataupun kita ya cuman nganter barang terus tiba-tiba dapat orderan fiktif nih seharga 300.000. Iya. Wah, berat dong. Iya, 300.000 300.000 tuh. terus dapat makanan terus nggak ada orangnya, terus bayarnya juga nggak tahu. Nah, alhamdulillah di perusahaan yang saya ini Shopee itu udah ada tuh Udah dia ada tuh asuransinya. jadi kita dapat orderan fiktif, di telepon nggak nyaut, terus di apa, di teks juga nggak bales, itu udah berjam-jam tuh. Nah, kita bisa hubungi call center Shopee, dimana di situ kita akan diganti rugi itu sebesar harga makanan tersebut. Soalnya di driver yaitu kita harus balikin makanannya itu ke panti asuhan, masih ke panti asuhan sebagai tanda bukti. Iya. Jadi baru kirim ke call centernya Shopee Food. Sebut gitu ya. Iya, jadi enak tuh kita di ya ada orderan fiktif nggak begitu takut lah. Jadi kita bisa ganti rugi. Jadi waktunya itu cuma sehari. Sehari, besok dikonfirmasi, udah dikonfirmasi baru tuh dibalikin duitnya. Enaknya gitu kalau itu di driver ojol. Iya. Nah, Tapi kalau bisa ya soal asuransi dalam hal dagang ya. iya. Tarik dulu dah. Aus guys. Dalam hal pedagang kaki lima tuh asuransi ya. Tapi apa ya? Dalam hal pedagang kaki lima tuh kayak nggak ada asuransi gitu. Kayak gimana sih itu yang Mungkin kalau untuk pedagang kaki lima ya asuransi itu kayak nggak ada gitu ya? menurutnya emang Maksudnya, ada emang sih. kayak nggak ada dalam pedagang kaki lima. Emang kalau Jatuhnya resiko tuh udah. Kalau pedagang asuransi itu langsung menerima resiko, Iya, tuh. resiko gitu. Menerima resiko apapun itu, ya udah kita nggak bisa ganti rugi, nggak bisa. Ya gimana caranya ya menanggulangi itu, ya udah kayak pedagangnya kan, ini Mas Kirun nih, itu ngasih maksudnya gimana sih ya? Kan kayak hari ini nih, Iya. kurang laku nih. Terus untuk besoknya kita pikirin tuh, wah hari ini kurang laku segini nih, berarti apa tingkat ininya diturunin tuh pembelanjaannya. Iya. Atau enggak yang kita mau dagang tuh didikitin tuh. Nah, iya. Jadi biar ketahuan tuh gimana perharinya tuh bisa kebaca, ya kan. Iya. Jadi ya udah menurut saya ya
untuk pedagang ya harus menerima resiko. Iya. Nah tapi untuk masalah asuransinya itu mungkin asuransi pribadi ya, kayak yang apa sih, asuransi dari pemerintah BPJS ya, itu gitu penting ya. tuh sekarang. Nah rata-rata kan sekarang udah dapat semua tuh Iya, BPJS. Mungkin yang seumuran kita ada beberapa lah, atau di bawah kita ada beberapa yang masih belum menggunakan BPJS. Nah untuk BPJS tersebut kan tentang asuransi kesehatan. Iya. Asuransi kesehatan gimana caranya tuh asuransi kesehatan bisa kita gunain? Ya, Gimana? asuransi kesehatan kita ya kayak yang amit-amit aja, maksudnya kita kan misalnya kecelakaan kan kita masuk atau nggak sakit lah. Iya, kita masuk kan sakit tuh bisa gunain untuk nembus obat sampai ke puskesmas lah, Iya. ke apotek gitu, Rumah bisa. sakit. Lah. Yang pasti sih untuk sekarang sih ya rumah sakit juga masih kurang juga sih untuk BPJS, apalagi yang kelas bawah tuh. Ya itu kita sindir dikit lah, ya kan. Iya. Kita udah bayar asuransi setiap bulannya, tapi kok masih disusahin. Saya takut juga nih. Aduh. Kocak. Nah, tadi kan tentang asuransi kesehatan, Iya. BPJS itu ya tentang dari pemerintah lah, Iya. kasih ke kita, terus kita asuransi. Tapi sewaktu-waktu kita membutuhkan, kadang masih ada aja dipersulit. Sulit gitu. Iya. Terus kadang ya di bawah lah daripada yang lain-lain. Iya. Tapi kalau untuk yang swasta sendiri pun banyak tuh, kayak AIA, Manulife. Itu kan dia punya asuransi sendiri tuh. Iya. Nah, sebagai contoh waktu itu teman abang saya. Dia kan juga driver ojol nih, Iya. bareng sama saya. Terus istrinya tuh melahirkan di rumah sakit mana ya? Wah, saya lupa rumah sakitnya. Tapi waktu itu dia melahirkan, kan biaya melahirkan kan sekarang nggak murah. Iya, nggak murah, Plus mahal sekarang. Plus ini nih apa, kamar kan seminggu atau berapa minggu lah harus di kamar tuh dirawat dulu. Dia total pengeluaran itu hampir 100 juta. Tapi sebelumnya dia udah menggunakan asuransi AIA. Iya. Serius, asuransi AIA. Iya. Dia udah bayar tuh tiap bulannya sebelumnya tuh. Udah dibayar. Pas lahiran, keluarin tuh dananya tuh. Set, dia cuma bayar 200.000 doang untuk biaya obat. Sisanya ditanggung sama asuransi itu, perusahaan itu. Enak. Ya, tapi kadang-kadang yang kerugian. Ada kerugian, beberapa kerugian. Apa tuh? Kalau kerugiannya ya salah satunya ya kayak Jiwasraya tuh. Iya. Kita ngomongin Jiwasraya takut ditangkap doang nih. Iyalah. Ya kalau soal Jiwasraya kan itu jatuhnya asuransi kita udah bayar lama-lama, tiba-tiba perusahaannya bangkrut, nggak tahu uangnya kemana. Ya kan, korupsi mungkin. Iya. Nah, itu ya yang kita tanggung dalam asuransi resiko ya itulah. Jadi ada takutnya juga ada senangnya. Dari situ kita pikir aja ke senangnya ya. Iya. Ya lebih baiknya kan seperti asuransi ya enak aja. Penanggungannya kita ke depannya tuh gimana ya, ke depannya ya enak lah. Enak ya, jadi lebih baik itu. Iya, enak, lebih baik. Iya. Ya yang paling bagus sih menggunakan menggunakan asuransi. Nah, seperti yang kemarin Mas Dirun. Apa dah? Pelajaran kemarin kan tentang manajemen tradisional. Resiko tradisional apa? Manajemen Tradisional. resiko tradisional. Yang dibahas dulu kan? Iya, ini. Itu tentang manajemen ada seumur hidup. Terus apa lagi? Dwi guna sama asuransi berjangka. Ya. Kita bahas tentang Asuransi tradisional ya. Berjangka dulu deh. Manajemen Tentang berjangka ya. Tradisional berjangka kan itu step by step tuh. Jadi
kita bisa Apa tuh? gunain resiko berjangka sewaktu-waktu kayak kita mau naruh selama setahun ini nih. Tahun itu. Terus Jadi kita taruh asuransi di situ itu masih aman tuh, jadi berjangka terus tuh. Jadi kita bisa nambah tahun juga bisa mungkin, ya kan. Terus kayak sewaktu-waktu kita udah mikirin nih tahun depan gue mau merit ceritanya, iya, nah ya. ya kan kita asuransiin atau enggak kita apa kayak lahiran tadi deh. Iya, kelahiran kayak yang tadi ini ya, bahas. Selama setahun tuh, selama Bisa. setahun tuh, jadi kita udah prediksi sendiri. Prediksi ya. Prediksi sendiri tuh, ya kan. Jadi tiap bulannya kita bayar sewaktu-waktu 1 tahun kita bisa ambil lagi uangnya. Gitu ya. Jadi gitu ya manajemen personal tuh. Heeh. Terus tentang manajemen apalah ada 3 kan Iya, tadi ada 3. apa tuh Tadi berjangka, berjangka, terus seumur hidup. Seumur hidup ya. Terus kalau seumur hidup tuh sebenarnya kayak gimana tuh? Soalnya kurang paham kemarin pas dijelasin sama Bu Rini. Nah, sepaham saya ya, Spam lo ya Iya. gimana gitu? sepaham saya Iya. sendiri. Itu tuh gimana caranya untuk seumur hidup itu itu batas umur kita tuh 99 tahun. Oh iya iya, iya. Tapi jeleknya di situ sewaktu-waktu kita pengen tarik di umur Umur 50 deh, 50 ya, iya. ya kan, itu nggak sepenuhnya dapet. Itu kisaran 30% doang. Jadi kita udah nabung lama-lama, terus waktu kita ambil ya dapetnya segitu doang. Tapi seandainya amit-amit juga nih kita udah asuransiin di umur 98 tahun, enggak, 9 ya Berapa tuh? bebas deh, Bebas 80 deh, 70. ya. Terus seandainya kita meninggal, Iya. kita bisa Itu bisa itu Lanjutin. gimana ya? Bisa lanjutin. bisa lanjutin Itu ke gimana keluarga. tuh, Dik? Ya Ke- lanjutin ke Terusin keluarga ke keluarganya atau ke keluarga gimana? sendiri Keluarga bisa. sendiri gitu ya. Jadi nanti sampai 99 tahun mungkin udah bisa diambil Oh gitu ya. gitu. Nah, ada beberapa hal lah. Gerah cu. Ada tipes nih. Maksa. Nah, yang terakhir nih, Dik. Tentang Seret dong, Wiguna seret. ya. Perlu. Minum dulu lah, minum dulu. Tentang Dwiguna ya. Dwiguna. Duit guna tuh serba bisa jatuhnya. Bisa ya. Kayak ini apa? Asuransi yang Itu yang bisa diinvestasikan. dikasihkan. Kayak ke perusahaan atau gimana tuh? Ya, kayak bisa. Jadi udah kita asuransi, Iya. kita dapat investasi kembali. Jadi dapat lebih lah jatuhnya. Kita asuransi di situ kita dapat lebih. Tapi lebihnya mungkin nggak seberapa, tergantung perusahaan ya. Bisa Yang udah planning kita udah bayar, iya, udah bayar. dibayarkan. Jadi nanti sebelumnya asuransi ya kan, itu kita harus teliti dulu tuh, kita baca dulu perjanjiannya atau preminya itu gimana. Udah dibaca, kalau emang setuju ya kita ambil, baru nanti kalau masih ada yang kurang bisa kita skip. Oh gitu. Terus apa lagi? Tradisional udah. Ya mungkin ya manajemen sehari-hari aja lah, resiko sehari-hari. Ya, risiko. Ya. Risiko ya. Kayak sekarang nih kita lagi skripsian aja deh, Iya, skripsi. itu ada resiko. Gimana caranya tuh buat supaya resiko itu tersebut terhindar? Terhindar ya. Contoh dalam hal risiko skripsi ini apa? Kayak yang hindari hal-hal yang buat apa pala pusing atau gimana? Iya, kayak ya namanya juga mahasiswa untuk Mahasiswa, menghadapi skripsi ya, Pasti begadang. bergadang. Nah itu kan Nah, itu juga bikin harus sakit di- juga tuh. Tapi gimana caranya kita ngindarin itu? Tapi ya harus kita terima juga Ya. sebagai mahasiswa untuk mencapai S1 walaupun capek-capean, Iya. walaupun ya Intinya jangan apa ya, dalam skripsi jangan apa sih? Apa ya? terhindar apa Terhindar kayak yang untuk
jangan malas gitu dalam Iya, mengerjakan jangan apa untuk menghindarinya tuh yang Ya kita harus punya support dari support orang-orang dari terdekat lah gitu, terdekat, iya. ataupun dari diri sendiri. Ada kemauan juga dari diri sendiri, itu harus ada Itu kemauan penting tuh, kemauan diri penting sendiri. tuh ya. Ya pokoknya resiko yang diambil dari skripsi ya itu, kalau nggak mau bikin skripsi ya sidangnya bakal lama, nggak lulus adanya, ya kan. Iya. Nah kalau kita keinginan kita pengen cepat, resikonya tuh dikit untuk lulus lama, untuk lulusnya lama kan dia males soalnya. Oh iya. Tuh ya mungkin sekian Iya. untuk pembahasan Tentang manajemen manajemen risiko. risiko ya. Gimana ya udah kita tadi udah bahas. Jadi walaupun ada kesalahan kata atau kekurangan atau kesalahan Iya, pun mungkin pun bisa kita tanggulangi. Terima kasih. Saya Diki Tri Wahyudi. saya Diki Hermawan. Kita double D. See you and goodbye.